Nah, di video kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Burying the Egg yang rilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan seorang wanita yang bangkit dari kuburnya, di mana yang diperankan oleh Ashley Greene. Ia kembali mencari pacarnya yang diperankan oleh Anton Yelchin. Dia sudah mempunyai pacar baru yang diperankan oleh Alessandro Daddario. Nah, sebelum kita lanjut, perlu saya ingatkan ini hanyalah spoiler. Suatu hari, kita diperlihatkan seorang yang bernama Max. Seperti biasa, ia berangkat menuju tokonya. Terlihat Max sedang membuka kiriman barang yang ia pesan. Dan anehnya di sini, ada satu barang yang tidak ia pesan sama sekali. Dan barang tersebut bertuliskan, "Buat permintaan setiap keinginanmu dengan cara yang jahat." Nah, perlu kita ketahui bahwa tokonya Max menjual mainan horor. Setelah memeriksa semua pesanannya, lalu Max menelpon pacarnya yang bernama Evelyn. Nah, si Evelyn ini dia adalah pegawai di salah satu kantor yang kerjanya hanya ngetik dan ngetik. Ya, bisa dibilang bloggers lah gitu. Max memberitahu Evelyn bahwa dia sudah memesan kostum yang akan digunakan Evelyn untuk mantap-mantap. Nah, sebenarnya di sini mereka berdua itu pasangan yang bertolak belakang. Max yang suka kamar berantakan dengan nuansa horor, ya, sedangkan si Evelyn ini dia suka dengan yang rapi-rapi. Nah, pada malam harinya mereka berdua sedang mantap-mantap. Setelah itu, Evelyn melihat mainan aneh tersebut. Max pun menjelaskan kepada Evelyn sambil berencana akan melakukan tobatan nasuha. Max yang sangat takut jika suatu hari dunia ini dikuasai oleh zombie dan tidak tahu akan berlindung pada siapa. Evelyn yang mendengar perkataan Max, ia pun menjawab, "Kau terlalu banyak menghayal, sedangkan di kehidupan nyata belum kau rasakan semuanya." Nah, tiba-tiba Evelyn teringat akan almarhum ibunya. Max yang melihat Evelyn, ia pun mencoba menenangkannya. Di sini, mereka berjanji akan selalu bersama sehidup semati. Walau halangan, rintangan semakin panjang membentang, tak akan jadi masalah dan tak akan jadi beban pikiran. Nah, dikarenakan mereka berdua mengucapkan janji setelah mengerjakan maksiat di depan mainan aneh tersebut, tiba-tiba mainannya menyala. Pagi harinya mereka pergi membeli es krim dan di sini terlihat wanita yang bernama Olivia. Ia adalah pemilik toko. Kebetulan es krim yang dijual Olivia beda daripada yang lain. Max yang sangat suka berbau horor, ia pun memesan es krim horor. Nah, sedangkan Evelyn, dia memesan es krim berbau imut. Dikarenakan bahannya kurang lengkap, Olive menyuruh Evelyn untuk membeli bahannya di luar. Jika Evelyn ingin membeli es krimnya, Evelyn yang tidak terima menganggap Olive sebagai penjual yang sombong. Ia pun marah-marah dan mengajak Max untuk segera pulang. Max yang melihat sikap Evelyn, ia pun minta maaf kepada Olivia. Sampai di rumah, Evelyn sadar akan sikapnya. Ia pun minta maaf kepada Max. Nah, esok harinya Evelyn akan memberikan Max kejutan. Dia menyuruh Max untuk segera pulang. Max yang sudah sampai di rumah langsung melihat kamar yang sudah Evelyn dekorasi, penuh dengan warna hijau yang sangat rapi. Dia bukannya senang, dia malah kecewa dikarenakan Evelyn merusak poster horornya. Mereka pun sempat cekcok hingga Evelyn masuk kamarnya. Max yang mencoba minta maaf, tapi Evelyn tidak mendengarkan Max dan menyuruh Max untuk segera pergi. Max pun pergi ke rumah temannya yang bernama Travis. Ia curhat tentang perubahan sikap Evelyn. Mendengar itu, Travis menyarankan Max untuk mutusin Evelyn di tempat yang ramai. Dikarenakan otaknya Max sudah buntu, ia pun mengikuti saran Travis. Hingga tiba waktunya, Max menelpon Evelyn. Dia berbohong akan memberikan Evelyn kejutan. Max menyuruh Evelyn untuk menemui dirinya di taman. Evelyn yang sudah sampai di taman, Max langsung menyapanya dari seberang jalan. Evelyn yang sangat senang dan penasaran, ia bergegas menyeberang tanpa melihat jalan kiri kanan, hingga membuat Evelyn tertabrak oleh bus. Max pun langsung segera menyuruh orang untuk menelpon 911, dan sayangnya Evelyn tidak sempat tertolong.
face up to my face so I could see. Setelah kematian Evelyn, Max menjalani hari-hari yang sangat mengerikan sepanjang hidupnya. Ia mengurung diri di kamar hingga berabad-abad. Dari bunga yang ditanam Evelyn sangat segar sampai bunganya layu dan mati. Nah, ketika Max sedang galau, terapis pun datang dan memberi saran ke Max untuk pergi ke bioskop mencari hiburan. Max yang penurut, baik hati dan tidak sombong, ia pun selalu mengikuti perkataan terapis. Nah, saat Max sudah selesai menonton film, tiba-tiba ia dipanggil oleh Olivia. Ia pun menanyakan Evelyn kemana. Dengan berat hati, ia memberitahu Olivia. Olivia yang mendengar itu, ia pun curhat bahwa dia juga baru putus dari pacarnya. Hingga Olivia mengajak Max ke tokonya. Di sana mereka berbincang-bincang, bercerita satu sama lain tentang hubungan mereka bersama mantannya. Dikarenakan mereka berdua boring dan merasa nggak enak selalu menceritakan mantan, Oli pun mengajak Max mencari hiburan dan pergi ke kuburan. Nah, di sini setelah mereka melewati kuburnya Evelyn, ia pun langsung bangkit. Yeah, right. Nah, sedangkan mereka berdua di tangga mereka melakukan pemanasan hingga Max mengajak Olive mantap-mantap. Tapi di sini Olive menolaknya dan pulang. Sedangkan Max yang baru menyampai kamar, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Max yang beranggapan bahwa Olive yang berubah pikiran. Saat Max membuka pintu, ia pun kaget melihat Evelyn dan menutup pintu kembali sambil menenangkan pikirannya bahwa ini hanyalah halusinasi. Max kembali membuka pintu dan ternyata semuanya nyata. Evelyn langsung mengajak Max mantap-mantap. Max yang sangat jijik dan takut, ia pun sengaja menyuruh Evelyn untuk mandi. Saat Evelyn sedang mandi, tiba-tiba Olive kembali mengetuk pintu dan menawarkan diri untuk mantap-mantap, seperti keinginan Max. Dikarenakan Evelyn sudah bangkit, Max pun menggunakan 1000 alasan agar mereka mantap-mantapnya di lain waktu, hingga membuat Olive percaya dan Olive pun pulang. Evelyn yang baru selesai mandi, ia pun menanyakan tamu yang datang. Tapi di sini Max berbohong. Ia mengatakan tadi yang datang adalah tukang kurir. Evelyn yang sudah lama puasa, mantap-mantap. Ia kembali mengajak Max. Saat Evelyn akan pemanasan, tiba-tiba ia muntah hingga membuat Max pingsan. Pagi harinya, saat Max terbangun, ia masih beranggapan bahwa semuanya hanyalah mimpi, hingga Evelyn kembali mengagetkan Max. Evelyn langsung mengajak Max untuk mantap-mantap. Tapi di sini Max beralasan dia harus kerja. Ia pun langsung pergi. Saat Max sudah berada di toko, ia menelepon terapis untuk berhenti membawa wanita ke apartemennya. Dikarenakan Evelyn bangkit dari kubur dan tinggal bersama dirinya. Tapi terapis tidak mempercayai Max, malah menganggap Max berhalusinasi dan akan mulai gila. Ia pun menutup teleponnya. Max yang tidak ingin tinggal bersama Evelyn, ia mencari cara untuk melenyapkan Evelyn, dan akhirnya ia pun mendapatkannya. Nah, saat di rumah, Max yang lagi memasak, tiba-tiba Evelyn datang dan ia pun langsung menaburkan bubuk ke wajahnya Evelyn. Tapi di sini jimatnya tidak berfungsi sama sekali. Evelyn yang heran atas kelakuan Max, ia bertanya atas apa yang dilakukan Max. Max dengan gampangnya menjawab, dia hanya mengetes resep barunya. Evelyn yang ingin selalu hidup bersama Max, ia memberitahukan Max bahwa dirinya berencana akan membunuh Max, sehingga mereka bisa hidup bersama selamanya di alam sana. Max yang sangat takut, ia pun kembali beralasan ingin merasakan nikmat dunia untuk yang terakhir kalinya. Hingga ia pun mengajak Evelyn pergi ke warung kopi. Dikarenakan Evelyn sudah mabuk, Max membawa dia keluar. Nah, saat di luar, Max yang lagi membantu Evelyn sedang muntah, ternyata Olive yang lagi bersama teman-temannya melihat Max. Dan di sini mereka sempat mengobrol.
hingga Olive pergi dan Meg sampai di apartemennya. Dan di sini tiba-tiba datanglah si Travis bersama ceweknya. Dikarenakan wanita tersebut berpikiran tidak enak mantap-mantap jika ada orang lain, ia pun pergi. Dan sedangkan Travis yang belum melihat wajahnya Evelyn, ia sangat bahagia bisa melihat Meg sudah move on. Nah, ketika Meg sudah beranjak, akhirnya Travis melihat wajahnya Evelyn. Dia pun langsung kaget dan berpikiran bahwa Max menggali kuburnya Evelyn. Max yang tidak mampu mengangkat Evelyn, ia meminta tolong kepada Travis. Nah, saat Travis akan mengangkat Evelyn, tiba-tiba Evelyn berbicara, hingga membuat Travis sangat ketakutan dan pipis di celana. Ia langsung berlari keluar. Max yang tidak ingin Travis memberitahu orang lain, ia mengejar Travis dan meminta tolong untuk tidak memberitahukan orang lain. Travis yang masih shock dan berpikiran bahwa Evelyn terinfeksi virus corona, hingga membuat dia berubah menjadi zombie. Ia mengancam Max akan memanggil para ahli virus dan dia akan menggunakan baju astronot. Tapi Max malah memohon kepada Travis untuk membantunya. Dan di sini Travis hanya memberikan Max nasihat untuk segera menyantap Evelyn sebelum dia yang akan disantap oleh Evelyn. Travis akhirnya pergi. Pagi harinya, Max yang baru bangun, ia pun melihat Evelyn sudah menyiapkan sarapan. Dan Evelyn kembali menanyakan rencana Max yang bersedia untuk mati bersama. Tapi Max yang belum siap, ia pun mengusulkan untuk putus dari Evelyn. Mendengar itu, Evelyn sangat marah. Hingga lagi-lagi Max menenangkan Evelyn dengan alasan ia hanya menanyakan itu kepada Evelyn, bahwa dirinya tidak pantas untuk Evelyn dan tidak mampu membahagiakan Evelyn. Mendengar perkataan Max, Evelyn pun sangat bahagia, berasa Max manusia yang paling sempurna di muka bumi. Max kembali berangkat bekerja. Saat di toko, Olivia datang membawakan Max makanan. Mereka pun makan bersama hingga pemanasan mereka tertunda, dikarenakan Evelyn menelpon Max. Saat Evelyn akan menutup teleponnya dan memaksa Max untuk membalas kata "I love you baby, I love you too." Max dengan berat hati membalasnya, karena ada Olivia di sampingnya. Olive yang mendengar itu, ia pun sangat sedih dan kecewa terhadap Max. Ternyata Max telah membohongi dirinya. Tapi di sini, Olive memberikan Max kesempatan. Jika ia ingin bersama dirinya, maka Max harus hadir di acara pesta nanti malam. Akhirnya, Olive pun pergi. Setelah kejadian tadi, Max yang bingung, ia pun ke rumah Travis mencari solusi. Di sini, Travis menyuruh Max memotong Evelyn menggunakan pedang. Nah, saat Max sudah berada di rumah, ketika ia akan memotong Evelyn, ia pun tidak tega dan kembali memberikan Travis pedangnya. Melihat sikap Max, Travis menawarkan Max bantuan. Dia yang akan pergi menghancurkan Evelyn dari muka bumi ini. Sore harinya, Max pamitan ke Evelyn dengan alasan dia lembur kerja malam ini. Padahal dia akan pergi menemui Olivia. Sedangkan Travis yang sudah menunggu di bawah, ia pun masuk ke dalam. Di sini, Travis pura-pura mencari kasetnya. Hingga akhirnya, Travis yang sengaja mengalihkan perhatian Evelyn. Saat dia akan mengambil pedangnya, dia malah duluan dimakan oleh Evelyn. Sedangkan di sisi lain, Max dan Olive sedang mantap-mantap di mobil. Max yang baru terbangun dari tidurnya, ia pun pamitan sama Olive dan bergegas pergi. Saat Max yang sudah sampai di rumah, ia terkejut. Ternyata Evelyn masih hidup. Dan Evelyn curiga sama Max, dikarenakan Max tidak mengangkat teleponnya tadi malam. Dan terlihat Max tidak menggunakan pakaiannya yang kemarin. Lalu Evelyn memberitahu Max bahwa dirinya baru selesai makan. Max yang mengetahui Evelyn tidak ada nafsu makan, ia pun menanyakan ke Evelyn, dia habis makan apa? Evelyn pun memberitahukan Max bahwa dia habis makan terapis. Max yang bingung dan tidak berdaya melawan Evelyn, ia pun akhirnya pasrah dan akan ikut ke alam Evelyn. Max pun menyuruh Evelyn untuk memanaskan air. Di sana, mereka akan pergi bersama-sama. Ketika Evelyn sudah berada di dalam, Max yang pura-pura sedang memotong rambutnya, ia pun mengunci pintu dari luar, dan ia menelepon polisi. Hingga Max pergi melapor ke kantor polisi, tapi
polisinya malah tidak mempercayai Max dan menganggap Max sebagai seorang pecandu. Nah, Max yang lupa membawa HP-nya, Evelyn pun berhasil keluar dan melihat SMS-nya Olive yang masuk ke HP-nya Max. Lalu, ia pergi ke tokonya Olive dan dia membawa Olive ke apartemennya Max. Sedangkan Evelyn memberitahukan ke Max bahwa dia sudah berada di toko susu. Max pun langsung bergegas pergi dan ternyata mereka tidak ada di sana. Hingga Max sampai di apartemennya. Di sini mereka main boneka-bonekaan. Sampai akhirnya Max dan Olive tidak berdaya. Padahal Evelyn sudah ditojos berkali-kali. Hingga Travis pun terbangun dan menojos Evelyn dari belakang. Nah, di sini dikarenakan Evelyn sudah memakan Travis, ia pun tertular menjadi zombie. Karena Evelyn sudah tiada, Olive dan Max mengubur Evelyn. Dan sampailah kita di akhir cerita. Terlihat Olive dan Max sedang bersama di mana mereka dikit-dikit pemanasan. Sedangkan Travis diperkerjakan Max menjadi tukang iklan di jalan raya. Dan selesai. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like and subscribe channel ini agar bisa berkembang dan makin berkembang. Bye-bye.